Massa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Dalam aksinya, massa melakukan aksi istighosah dengan tema memohon keadilan bagi negeri. Unjuk rasa sengaja dilakukan hari ini, bertepatan dengan penyampaian kesimpulan dari para pemohon dan termohon terhadap MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Massa berharap MK bisa mengabulkan gugatan dan mendiskualifikasi capres-cawapres terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, serta melakukan pemilihan presiden secara ulang. Bersikap adil, menghapus hakim, yang bela hakim, yang berdiri bersama hakim. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Petugas menurunkan lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri dan mengamankan aksi ini. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi juga sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan berlaku secara situasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini pihak pemohon dan termohon serahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati Soekarno Putri kirim surat ke Hakim MK, ajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan sidang sengketa Pilpres 2024. Israel ancam balas serangan, Iran berikan ultimatum keras. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke depan Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui perkembangan terkini dari demonstrasi yang digelar sejumlah elemen masyarakat di sana bersama rekan kami Jen Cahyani atau Ayu Pratiwi. Selamat sore Ayu Pratiwi, seperti apa situasi demonstrasi saat ini di depan gedung Mahkamah Konstitusi? Ya, Davi dan juga pemirsa, hingga saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung dan aksi ini sudah berlangsung sejak jam 1 siang tadi. Massa terus melakukan orasi dengan menuntut ke Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan terkait dengan sengketa Pilpres tahun 2024. Tak hanya itu, massa juga meminta untuk kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu ke-8 hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa bersikap adil dan juga tidak takut atas nantinya ada intervensi dalam memutus gugatan Pilpres 2024 ini. Massa yang hadir kurang lebih 500 orang dan ada beberapa sosok yang tak asing yang ikut dalam aksi ini, yaitu ada Kapten Timnas Amin Sauki dan juga ada Ketua Hukum Amin, yang keduanya mengaku hadir dalam aksi ini atas undangan dari para relawan yang melakukan aksi ini, dan keduanya juga menyebut ingin memberikan semangat secara langsung kepada seluruh relawan yang sampai detik ini masih berusaha berupaya untuk demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Dan sebanyak 3.315 personil gabungan sudah dipersiapkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat untuk melakukan pengamanan di sekitar Patung Kuda dan juga di sekitar gedung MK. Dan hingga saat ini sejumlah rekayasa lalu lintas memang sudah dipersiapkan, Davi dan juga pemirsa. Namun yang sudah dilaksanakan adalah penutupan jalan, dan untuk jalan dari kawasan Patung Kuda menuju ke Istana Merdeka sudah dilakukan penutupan. Penutupan ini sudah dilakukan sejak jam 11 siang tadi dan hingga saat ini masih dilakukan penutupan. Namun memang sistemnya adalah mengikuti dari para pendemo ini. Nantinya jika para pendemo ini masih terus berkumpul, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya penutupan jalan ini akan selesai. Dan memang Davi dan juga pemirsa, sebagai tambahan informasi, meskipun jalan dari arah Patung Kuda menuju ke Istana dilakukan penutupan, namun jalan Medan Merdeka dari arah Istana menuju ke Monas tidak dilakukan penutupan, sehingga untuk situasi arus lalu lintas hingga saat ini masih lancar. Demikian, kembali ke studio.
Oke, Ayu, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah seluruh peserta aksi berasal dari Jakarta atau ada juga mereka yang berasal dari wilayah di luar Jakarta untuk berkumpul bersama sore hari ini? Davi, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Baik, Ayu, dari informasi yang Anda dapatkan, dari mana saja peserta aksi yang saat ini berkumpul di depan patung kuda? Ya, baik, dari informasi yang saya dapatkan di lokasi bahwa memang untuk aksi ini, yang mengikuti aksi ini sebanyak lebih dari 500 orang ini adalah merupakan kumpulan para relawan dari pendukung 01 dan juga 03 yang memang secara kebetulan mereka selalu mengadakan aksi ini untuk terus mengawal keadilan dan mengawal untuk nantinya agar hakim Mahkamah Konstitusi dapat bersikap adil. Dan tadi juga dalam orasinya disebutkan, David dan juga pemirsa, bahwa mereka juga ikut mengkritiki terhadap adanya jumlah hakim yang saat ini berjumlah 8. Karena memang sejatinya dalam persidangan ini harusnya ada 9 hakim. Dan mereka menilai dengan adanya hakim ataupun jumlah hakim yang hanya 8, itu menandakan bahwa untuk sidang di Mahkamah Konstitusi ini memang sudah tidak sesuai dengan kriteria. Dan memang mereka akan terus melakukan pengamanan ini ataupun akan terus melakukan pengawalan ini hingga nantinya ada hasil yang mereka inginkan, yaitu Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak takut atas intervensi yang nantinya akan terjadi. Davi. Terakhir, Ayu, apakah ada informasi sampai kapan masa akan bertahan di sana, mengingat saat ini sudah pukul 17 lebih? Ya, dari informasi yang kami dapatkan memang masa nantinya akan bubar di jam 6 sore, Davi. Namun jika kita melihat sekarang waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, namun terlihat bahwa jumlah masa makin bertambah ini, Davi. Sepertinya kalau kami bisa menyimpulkan, sepertinya sangat kecil kemungkinan bahwa jam 6 sore masa ini akan bubar, Davi. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali, Ayu. Pemirsa, tim hukum pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik. Tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang dilakukan sebelum ya pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan.
Kategori pelanggaran lainnya yakni nepotisme yang dipertontonkan oleh penguasa demi melicinkan langkah Gibran sebagai cawapres. Selain itu adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dinilai terkoordinasi, masif dan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum Amin optimis majelis hakim akan mengabulkan permohonan dan memerintahkan KPU melakukan pemilihan presiden ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran atau mendiskualifikasi Gibran karena tak memenuhi persyaratan. Timnas Amin yakin majelis hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Jadi saya yakin majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Komisi Pemilihan Umum membawa bukti tambahan saat penyerahan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. KPU menyerahkan 139 alat bukti kepada MK untuk permohonan sengketa yang dilayangkan masing-masing oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pada kesempatan kali ini, KPU juga menyerahkan tambahan alat bukti, yaitu formulir D, yaitu kejadian khusus di tingkat kecamatan. Alat-alat bukti juga mencakup dokumen terkait penjelasan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu dan sarana transparansi penyelenggaraan pemilu, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pilpres 2024. Melalui kesimpulannya, KPU meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Anies dan Ganjar. KPU juga meyakini majelis hakim akan memutuskan hasil perkara secara objektif. Hari ini kami menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti. Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan dengan demikian kami memohon agar kiranya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang menjadi objek sengketa dari sengketa Pilpres ini tetap. Tim Prabowo Gibran mengklaim tidak ada kecurangan dalam Pilpres 2024. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.